lokasinya ini memang menurut saya secara layar garis sejarah ada beberapa kisah-kisah kelabu gitu, kisah-kisah mistis yang kemudian karena tempat ini kosong, tahulah tempat yang kosong, bangunan yang kosong, gedung yang kosong 40 hari tidak ditempati pun akan penuh, apalagi ini yang sudah hampir puluhan tahun. Halo Sobat Evanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kembali lagi kita tentunya di sesi GAD malam hari. Iya. Setelah terakhir itu di Gua Mangleng ya kita malam-malam. Sekarang kita temanya apa ya Om ya? Mengusung di tahun 2021 kita mengusung tema Back to School. Iya, mungkin ya sudah kan. Iya, satu tahun. Satu tahun tidak sekolah, tidak masuk ke ruang kelas, dan ini kita baru pertama ya Mas, di sekolahan ya. Di sekolahan ini baru pertama. Walaupun ini sebenarnya di tempat ini bukan kunjungan pertamamu ya. Iya. Sebelumnya sama. Saya untuk menghormati Mbak Sarah sama ya, Mbak Sarah. Iya. Jadi untuk perjalanan kita malam hari ini, malam minggu kelabu ini, kita berada di salah satu sekolah yang sudah lama terbengkalai ya, sekitar ini mungkin udah puluhan tahun kalau dilihat dari namanya sebelum berganti dan akhirnya tidak aktif lagi, mungkin udah ya puluhan tahun lah ya terbengkalai. Iya, jadi ini dahulunya sekolah menengah atas ya Mas ya. Karena menggunakan gedung baru kemudian berpindah. Sebenarnya sekolah ini sewaktu aktif pun tidak menyimpan cerita-cerita misteri umum sebenarnya, karena bangunan ini lama tidak ditempati dan berkaitan dengan residual energi dari sekitar lokasi ini. Kemudian tempat ini menjadi seperti menghisap gitu Mas, menyedot dari beberapa energi termasuk cerita tentang red line atau jalur merah yang ada di depan stasiun di depan sekolahan ini gitu. Ini sebenarnya kalau kesini ada stasiunnya Mas dulu. Stasiunnya? Iya, tapi tahun 1942 ke bawah gitu di sekitaran sini. Dan sedikit cerita ya, karena saya ketarik ke stasiunnya yang depan itu sudah dibongkar oleh Nippon, oleh Jepang. Dan lokasinya ini memang menurut saya secara layar garis sejarah ada beberapa kisah-kisah kelabu gitu, kisah-kisah mistis yang kemudian karena tempat ini kosong, tahulah tempat yang kosong, bangunan yang kosong, gedung yang kosong 40 hari tidak ditempati pun akan penuh, apalagi ini yang sudah hampir puluhan tahun. Tapi kalau kita mengingat bangunan ini dulunya adalah sebuah sekolah ya, sebenarnya setelah kosong kemudian residu-residu masuk, apakah kemudian tempat ini di dunia sana juga menjadi sekolahan juga kah atau apa? Tapi kan kalau dilihat kan dari segi ruangan yang ini ya wis ruangan biasa kayak gitu. Tapi apa memang di dunia sana juga menjadi sekolah? Benar Mas. Jadi ini kita memasuki KBM ya, jam belajar mengajar sekarang. Karena kalau di tempat kita kan pagi sampai siang, sore. Kalau di sini maghrib sampai menjelang dini hari. Dan ini memang banyak anak-anak kecil yang lari-lari untuk sekolah di sini. Mungkin kita sambil jalan Mas, bentar ya sana. Tapi anak-anak kecil di sini itu siapa Om? Itu anak-anak dari ini. Kalau kemarin sempat kita bahas tentang kota gaib, desa gaib, itu mereka disekolahkan di sini Mas. Karena mengingat sebenarnya kenapa kita lewat sini ya, kalau ini kita lihat sebenarnya banyak bangku-bangku juga. Dan mereka itu seolah-olah duduk begini dan melihat kita ke sini ya. Gitu. Dan ini memang dibawa kayak jam umbar, jadi kayak jam istirahat itu banyak Mas di depan ini. Guru-gurunya gitu terus siapa? Kalau kita berbicara tentang sekolah gaib gitu ya? Iya, guru gaib juga Mas. Dan tidak ada ini ya, tidak ada ininya loh Mas. Kita ke sini. Tidak ada, tidak ada ininya, maksudnya ya kosong gitu. Dan ini memang melihat kita, dan kedatangan kita kedua ini sebenarnya karena mereka udah kenal.
Jadi lucu mas, keberadaan kisah tanah Jawa itu tidak hanya dilihat oleh orang umum ya, orang nyata. Mereka pun juga katanya sering nonton YouTube gitu katanya, tapi saya nggak tahu metode ataupun aplikasi yang dipakai oleh mereka itu apa gitu. Terus seandainya orang tidak ada ngajak foto ke anaknya kecil-kecil gini, gitu banyak. Tapi ya, ini aku penasaran kalau kita berjalan sekolah lalu yang diajarkan kepada mereka apa? Yang di sini ya, Nah, cara mencuri uang atau cara nyandat orang itu gimana kalau? ini gini mas, yang sebenarnya banyak tetapi tidak boleh diceritakan. Jadi yang diajarkan itu seperti yang umum ya, yang kalau saya lihat di sana itu lebih ke budi pekerti gitu. Sopan santun tuh ada ternyata. Terus ini menurut saya lucu ya, tempat kita itu nggak ada. Seperti merubah wujud tuh ada mas ternyata. Iya, jadi mereka itu kan kadang kalau saya lihat datang itu ada dengan orang tuanya. Ini mungkin kalau rekan-rekan yang punya sixth sense, termasuk waktu itu saya sama Mbak Sarah juga sempat ngobrol tentang ini. Mungkin disangka halu ya, tapi ini nyata gitu kalau dilihat secara ini metafisika. Mereka ada yang diantar sekolah, kemudian ada yang terlambat disetrap gitu juga. Terus mereka kayak ngerubah wujud itu macam-macam. Jadi ada yang merubah jadi orang gini, ada yang merubah jadi mas gentak juga ada gitu. Secara residualnya. Membo jadinya. Iya, untuk seperti itu. Jadi lebih ketakaran waktu ya. Karena yang sekolah di sini itu usianya kalau kita udah tua mas, jadi di atas 30-50 tahun. Ya. Anak-anak kecilnya, jadi yang 100 tahun juga. Dan kalau kita berjalan sekolah pasti ada namanya siswa atau siswi teladan. Dan mungkin ada siswa atau siswi yang paling nakal atau bandel. Apalagi kita berjalan di metafisika kan pastinya kalau yang nakal berarti kan biasanya sering ngaruh ke sekitar gitu. Itu di sini ada atau enggak? Ada mas, ada. Itu ada yang di lantai atas nanti. Cuman di sini kalau kita lantai bawah itu memang lebih dipergunakan untuk gedung persekolahan untuk mereka. Lantai atas itu umum mas. Dan waktu kita ke sini sosok yang paling menguasai di sini yaitu pocong hitam itu. Jadi kain kafannya itu hitam seperti baju kita gitu. Itu ada ceritanya, nanti akan kita sambung di lantai atas. Jadi ini menceritakan tentang akademisi dulu ya di sini. Nanti di atas tentang kisah-kisah apa sih yang ada di sini yang tidak ada kaitannya sama tempat ini, tetapi karena tempat ini kosong kemudian menyerap masuk itu. Tentang siswa berprestasi, adakah juga di sini? Ada mas. Yang itu terkadang mereka itu study tournya gini mas, ada yang diajak ke pantai selatan, ada yang diajak ke Gunung Merapi gitu, jadi rombongan. Dan seperti halnya apa, yang lewat itu namanya Lampor. Itu transportnya juga dari sana, dari sungai yang ada di sana. Berarti kalau lagi study tour Lampor pada berdatangan. Iya. Naik Lampor nomor berapa? Kamu bawa sangu apa? Dan lucu sangu kembang kandel nih gitu. Dan ini memang lucu ya. Jadi kalau di bawah ini memang tidak ada kesan horor atau apa menurut saya, dan tempatnya enak. Cuman apa yang kita rasakan sekarang panas mas, karena kita dikelilingi oleh mereka. Panas. Jadi kayak mereka itu kedatangan tamu gitu loh, datang pas ke sini gitu. Udah mungkin kita jalan sini, ya jalan situ. Iya. Villa. Apa mas? Enggak, villa ini tuh. Villa 20. Oh ini kelelawar ya? Ini burung mas. Burung. Seriti oh ya. Ya beginilah penampakan sekolah yang udah cukup lama tidak ditempati. Kan lebih afdolnya langsung ke atas aja kali ya om ya? Iya. Buat kita lihat ya? Yang katanya umum itu seperti apa? Iya. Ini beberapa kan memang ada ruang kelasnya. Iya, ini terbagi menjadi 3 ya ruang kelasnya. Jadi tempat ini menurut saya bersih sih mas. Karena memang dulu dipakai untuk sekolahan, setelah ini tidak aktif pun juga dipakai untuk sekolahan. Dan menurut saya tempat ini memang apa ya, residual energinya karena positif orang mencari ilmu. Setelah ini tidak dipakai juga menjadi tempat untuk mencari ilmu gitu. Kita langsung naik aja mas. Ini naiknya agak hati-hati ya, karena tadi aku dikasih tahu ada saluran listrik yang menjalur. Tutup. Ya. Untung bukan rumah sakit ya. Kalau ini masih nggak apa-apa om. Iya. Awas ya.
Kenapa di pojok sini? Karena ini menjadi pintu dimensi, gerbang antar dimensi. Dan sosok-sosok astral itu biasanya keluar masuknya dari sini. Ini sebenarnya berkaitan dengan lokasi ini jauh sebelum bangunan ini dibangun.